عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Segenap pengurus dan jajaran yang saya muliakan, tokoh masyarakat, ketua RT, ketua RW, alim ulama, cerdik pandai, hadirin hadirat, jemaah subuh yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah. Pada subuh ini Allah pertemukan kita kembali di masjid yang kita cintai ini setelah lebih kurang 2 bulan lamanya kita dipisahkan oleh keadaan. Semoga kedatangan Bapak Ibu dan kita semua pagi ini mendapatkan balasan kebaikan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan berkirim salam kepadanya, assalamu alayka ya Rasulullah. Ibu bapak yang saya muliakan, ada yang menarik menurut saya dalam Al-Quran itu. Allah seakan-akan ngotot maksa kita ini agar menjadi orang-orang yang bertakwa. Allah ngotot betul nyuruh kita bertakwa. Kata Allah, ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakumul ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang, wahai manusia, sembah Tuhanmu, salat supaya bertakwa. Dah salatlah kita 5 waktu sehari semalam. Tambah pula dengan ibadah solat sunat yang lainnya. Tapi Allah masih nyuruh juga. Kayaknya belum tuntas dengan solat itu untuk mendapatkan ketakwaan. Kata Allah, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, kerjakan puasa sebulan penuh di bulan Ramadan. Untuk apa? La'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Dah puasa pula kita Pak sebulan penuh. Tak tanggung-tanggung, siang puasa, malam tarawih. Tadarus Al-Quran, infak sedekah. Full ibadah kita selama bulan Ramadan itu. Sudah bertakwalah kita. Dan la'allakum itu bukan semoga tapi pasti. Orang yang menjalankan ibadah puasa dengan baik sesuai yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW pasti bertakwa. Nah, kita-kita yang hadir subuh ini sudah bertakwa semua. Cukup sampai di situ? Belum, kata Allah. Apa kata Allah Bapak yang semuliakan? Ittaqullaha haqqa tuqatih. Serius bertakwa itu, kata Allah. Inilah Pak. 1, 2, oke. Masuk yang ketiga, mulai berat. Serius bertakwa itu. Bukan ikut-ikutan, bukan musim-musiman, tapi serius. Sampai-sampai Allah pesan, wa tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa. Cuma satu itu pesan Allah kepada orang yang berangkat haji. Bawa bekal, kata Allah. Bagi yang berangkat haji bawa bekal, dan bekal yang paling baik itu takwa. Wajar kita bertanya, takwa itu apa Pak Ustaz?
Bukan kita saja, sahabat pun bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, takwa itu apa ya Rasul?" Nabi tidak mau merinci, tapi Nabi kasih isyarat saja. Kata Rasul, takwa itu di sini. Isyarat. Kalau orang Indonesia tanya, bukan takwa di sini, tapi sakitnya tuh di sini. Rasulullah kasih isyarat, takwa itu di sini. Apa yang dipersiapkan orang berangkat haji? Takwa. Yang dibawa tuh takwa, yang ditinggal harta, nanti pulang bawa oleh-oleh khas Arab Saudi, zam-zam, kurma dan onta. Itu khas Arab Saudi, tidak ada di Indonesia. Persiapannya 3 atau 4 saja. 1, pakai yang halal-halal. Yang kedua, selesaikan urusan utang piutang. Yang ketiga, fa'fu wasfahu. Yang keempat, tawakal, lupakan yang kita tinggal, fokus memenuhi undangan Allah untuk berhaji. Jadi kalau ada yang berangkat haji, syukuran walimatus safar di rumahnya, itu bukan tradisi, bukan budaya. Ini asli. Jangan sebut pula, oh tradisi Indonesia itu di Arab Saudi tidak pakai gitu-gitu. Syarat diterimanya ibadah dan syarat diampuninya dosa, falyafu wal yasfahu ala tuibu ayyafirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Maka orang berangkat haji itu kenapa perlu dia minta maaf dan dimaafkan? Bukan karena itu budaya dan tradisi Indonesia. Syarat diampuni dosa, syarat diterimanya ibadah. Maka kalau ada yang mengatakan, oh halal bihalal itu bagusnya sebelum puasa Pak Ustaz. Kalau cuma sekedar maaf-maafan, ya bagus sebelum Ramadan. Tapi halal bihalal itu bukan hanya sekedar maaf-maafan, tapi membuktikan nilai-nilai takwa yang sudah kita raih selama bulan Ramadan itu. Nah, dapatlah kita takwa itu suruh Allah serius. Tapi tak banyak yang serius itu. Tak banyak yang serius. Yang dapat takwa dengan solat banyak, yang dapat takwa dengan puasa banyak. Tapi yang serius dengan takwanya ini yang mulai mengerucut. Semakin sedikit. Tapi Allah mau meningkatkan lagi. Maka sebut tadi Allah tuh pingin betul kita semua bertakwa. Apa kata Allah yang keempat? Ittaqullaha haitsuma kunta. Praktekkan. Bertakwalah kalian kata Allah dimanapun engkau berada. Di rumah takwa, di pasar takwa, di tempat kerja bertakwa, di masjid apalagi mesti bertakwa. Dimanapun saja engkau berada takwa. Kalau di masjid jelas nampak takwanya, tasbih tak lepas dari jarinya itu. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tak lepas tu. Tapi apakah seperti itu juga nanti di rumah, di pasar, di tempat kerja? Mau dilantik semuanya bertakwa. Saya bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2-3 tahun masuk penjara KPK. Ini tidak di mana-mana takwanya. Waktu dilantik saja takwa. Dimanapun engkau berada, takwa. Nah, ibu apa yang saya muliakan? Syekh Imam Al-Khusairi memberikan uraian tentang karakter yang melekat pada diri orang yang bertakwa. Kalau melekat, perbuatan yang dilakukan tanpa harus berpikir lebih dahulu. Dipanggil, senyum. Tak mikir, oh saya harus senyum nih kepada si A, manggil senyum, saya si B, tak senyum. Itu bukan karakter, bukan akhlak. Kalau pergi kita ke swalayan atau ke mall, kita disambut oleh pelayan doa. Dari pagi begini terus, selamat datang Pak, terima kasih Pak, dari pagi. Apakah dia di rumah seperti ini? Masuk kita ke bank syariah,
Assalamualaikum, pelayanan yang super, sopan, santun. Apakah di rumah juga seperti itu? Apakah kalau kita ketemu berjalan dengan dia, kita tegur, apakah jawaban juga seperti itu? Tidak. Maka kata Allah, hai sumakunta, dimanapun kau berada, praktekkan. Maka Syekh Imam Al-Khusairi memberikan keterangan tentang takwa itu 4 sifat dan karakter orang-orang yang bertakwa. Pergi haji dibawa nih Pak, dibawa nih pergi haji, tidak boleh tinggal ini. Apa itu? Kata Syekh Imam Al-Khusairi, orang bertakwa itu sifat utamanya yaitu tawaddu. Mulai ini kena kita nih Pak. Apa itu tawaddu Pak Ustaz? Rendah hati, tidak merasa benar sendiri, bisa menghargai siapa saja. Rendah hati, tidak merasa benar sendiri, bisa menghargai siapa saja. Islam itu Bapak yang semula kan, mulai sejak Rasulullah meninggal dunia, muncullah Muawiyah bin Abu Sufyan, mulai Pak. Banyak orang merasa benar sendiri, akhirnya apa? Kalau merasa benar dengan pendapat kita, bagus. Tapi merasa kita saja yang paling benar, itu yang keliru. Akhirnya apa? Merasa dia yang paling benar, yang lain salah semua. Ali bin Abi Thalib dikafir-kafirkan. Muncullah Khawarij, muncullah Murji'ah, muncullah Syiah. Bermula dari merasa benar sendiri. Bahaya Pak. Di masjid kita ini kalau ada orang yang merasa benar sendiri, mulai pendapat orang tak boleh dipakai. Usul orang tidak dia terima. Pokok yang benar ni saya saja. Tak dapat tawaduknya. Kalau kita lihat bagaimana sahabat mempraktekkan sifat tawaduk ini, tidak merasa benar sendiri, turun surat pendek. Iza jaa nasrullahi wal fath. Surat pendek. Abu Bakar tuh nanya sama Umar. Umar, kira-kira menurutmu apa nih maksud ayat surat ini? Umar nanya lagi sama yang lain. Tanya Utsman, kata Utsman ini. Utsman, yuk kita tanya Ali. Kata Ali begini. 4 sahabat hebat ini tidak ada satupun yang merasa benar sendiri. Ali pun nanya kepada Ibnu Abbas yang usianya waktu itu baru 12 tahun. Tapi Ibnu Abbas karena dia ini seorang sahabat yang jenius, memberikan jawaban yang berbeda dari 4 sahabat tadi. Apakah 4 sahabat ini memponis, oh salah Ibnu Abbas, kau anak kecil? Tidak. Apa kata Ibnu Abbas? Menurut saya surat ini turun berarti Rasulullah tak lama lagi akan meninggalkan dunia yang fana ini. 4 sahabat ngangguk-ngangguk, benar juga mungkin ini. 88 hari setelah surat ini turun, Nabi Muhammad pun meninggal dunia. Berbeda, tapi mereka tidak menganggap dia benar sendiri. Begitu Ali menjadi khalifah, datang sahabat bertanya kepada dia, Ali, ya, dulu waktu Rasulullah masih hidup, Islam tidak pecah-pecah. Iya, kata. Waktu Abu Bakar menjadi khalifah, Islam juga bersatu. Betul, kata. Waktu Utsman sampai ke Utsman menjadi khalifah, juga Islam ini masih bersatu. Iya, kata Ali. Kenapa kata engkau jadi khalifah pecah-pecah kita ini? Ada kelompok Muawiyah, ada kelompok Murji'ah, ada kelompok Syiah, ada kelompok Khawarij. Kenapa pecah-pecah kita? Enteng saja Ali menjawabnya. Tahu enggak, kata Ali, dulu ketika Rasulullah menjadi pemimpin, Umar, Abu Bakar jadi pemimpin, Umar jadi pemimpin, Utsman menjadi pemimpin, dia memimpin orang seperti saya. Sekarang waktu saya memimpin orang seperti Anda. Terdiam nih Pak. Situlah muncul bibit-bibit perpecahan sampai hari ini Pak Buyang semulakan. Dan ada orang mengatakan, pengamat politik,
Islam Indonesia ini berpotensi untuk terjadinya perang saudara. Bermula dari apa? Tawaduknya tidak jalan. Merasa benar sendiri. Maka Bapak yang semuliakan, oleh guru-guru kita dulu diajarkan, nah besok kalau ada orang berbeda amalannya dari kamu, jangan disalahkan dulu. Mungkin ilmu kita yang belum sampai ke situ. Itu diajarkan. Hari ini enggak. Kalau ada yang orang yang berbeda dengan kita, salah itu. Kita yang benar. Dia merasa benar, satu merasa benar. Akhirnya terjadi gesekan, muncul pula provokator. Itu keinginan mereka hari ini. Untuk mengadu-ngadu umat Islam. Nah, ibu bapak yang saya muliakan, saya buat satu contoh. Orang bertanya-tanya itu kalimat minal aidin wal faizin itu dapat dari mana? Dah ada tuh zaman Rasulullah. Nggak pernah tuh dibuat halal bihalal zaman sahabat. Itu cuma kalimat. Jadi waktu perang Badar berakhir, pendek kisah, umat Islam peroleh kemenangan. Lawan tidak seimbang, peralatan perang pun juga tidak berimbang. Tapi umat Islam menang. Mujahid pulang kampung semua. Waktu itu belum ada televisi, belum ada informasi, belum ada medsos. Keluarga yang tinggal di rumah, anak istri khawatir, ayah kalian apakah bisa pulang apa enggak nih? Jangan-jangan dia sudah syahid di medan perang. Yuk kita tunggu. Di ujung kampung mereka nunggu semua. Istri-istri mereka bersama anak-anak. Banyak tuh 300 perempuan bersama anak-anak ramai. Begitu mujahid ini pulang, dia sibuk memperhatikan di mana istrinya, mencari istri masing-masing. Bukan mencari istri orang, tidak. Mencari istri masing-masing. Begitu ketemu, dia rangkul, dia peluk. Apa yang dia ucapkan? Beda dengan pejuang hari ini. Hari ini ketemu istri lama, tidak ketemu, apa kata dia? I miss you. Waktu itu apa yang dia ucapkan? Minal aidin wal faizin. Baru saja kembali dari berjuang, memperoleh kemenangan. Maka oleh ulama kita diambil kalimat ini. Karena Rasulullah memberikan isyarat. Apa kata Rasulullah? Kita baru saja kembali dari perang kecil. Apa Rasulullah? Kecil? Iya kata Rasulullah. Masih ada perang lebih besar dari ini ya Rasul? Ada kata Rasulullah. Perang apa itu Rasulullah? Kata Rasul, perang melawan hawa nafsu. Ramadan rupanya kita menang melawan hawa nafsu. Maka kalimat ini diambil oleh ulama kita. Siap Ramadan, selamat Idul Fitri, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Dah kalah nafsu. Tapi hari ini sampai pagi ini pun nafsunya belum kalah. Tak dapat tawaduknya itu. Maka pengurus masjid buat kalimat minal aidin wal faizin. Pasang di masjid. Caleg buat pula kalimat minal aidin wal faizin. Pasang di simpang-simpang. Bukan hanya caleg saja Pak. Sirup marjan ikut pula Pak. Minal aidin wal faizin. Nah, ibu apa yang saya muliakan? Kalau saya datang ke sini, Pak pengurus nanya, naik apa tadi Pak Ustaz? Saya jawab, saya naik Honda tadi. Oh, bayangan pengurus langsung tuh, ini kendaraan roda 2, ini Honda. Tengoknya. Tidak Honda nih Ustaz, ini Yamaha nih kata dia. Tidak lagi Pak, ini bahasa bukan hanya sekedar mereknya, tapi isinya. Jadi kalau ada orang halal bihalal bukan hanya sekedar maaf-maafan, tapi lebih dari itu untuk menguji ketakwaan yang sudah kita peroleh. Rendah hati, tidak merasa benar sendiri, bisa menghargai siapa saja. Sanggup tidak kita dengan kerendahan hati mendatangi orang yang menyakiti hati dan perasaan kita? Kita yang mengulurkan tangan kepadanya. Woi berat tuh Ustaz, inilah dia tawaduk. Kita yang mengulurkan tangan ke dia. Jangankan kepada orang menyakiti, Pak Bu. Orang yang dekat dengan kita pun solat tuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malas kita mengulurkan tangan, tunggu dia mengulurkan tangan dulu.
apalagi datang. Tapi itulah tawaddu. Nabi, ini sekedar untuk kita ketahui saja, Pak. Ini sulit untuk diamalkan. Saya pun tak mampu mengamalkan ini. Tapi berusaha untuk mengikuti bagaimana tawaduknya Rasulullah itu. Pergi dia ke masjid, diludahi dari atas. Tengok Rasulullah ke atas. Oh, Bapak Rasul. Senyum Nabi. Nabi kenal sama dia. Oh, Bapak senyum dia. Besok datang lagi Nabi ke masjid lewat situ. Nah, kalau saya diludahi orang sekali, besok saya takkan lewat lagi di situ. Nabi lewat lagi di situ. Diludahi lagi. Bapak kemarin juga. Senyum lagi Nabi. Ini walaupun tak mampu kita laksanakan untuk kita ketahui. Itu mulia hati Rasulullah. Hari ketiga, Rasul lewat lagi di situ. Berhenti Rasulullah di tempat di mana ludah itu jatuh biasanya. Tegak Rasulullah. Tak ada kata Rasulullah. Tengok ke atas. Tak ada bapak tu. Siap solat, Nabi pulang lewat lagi di situ. Tanya sama yang tinggal di bawah. Bu, bapak yang tinggal di atas ke mana? Oh, sakit ya Rasulullah, demam panas, menggigil-gigil. Oh ya, kata Rasulullah, pulang ke rumah, dia pesan sama istrinya Siti Aisyah, tolong buat bubur. Cuma tidak disebut tak bubur kacang hijau, tak bubur apa tidak disebut. Bubur saja kalimat di situ. Baik, kata Siti Aisyah. Dibuat bubur, dimasuk mangkok. Sebentar, kata Rasul, saya mau lihat tetangga kita yang sakit. Datang Rasul, ketuk pintu, tang tang tang. Siapa? Saya Muhammad. Menggigil. Ngapain ke sini? Maksud saya baik ke sini, mau bersilaturahmi, kata Rasul. Baru dibuka pintu. Kata dia, jangan pukul semua mak, jangan pukul semua. Enggak, saya mengantarkan bubur. Sakit apa? Kata Rasulullah. Enggak tahu ya Muhammad, menggigil ini tiba-tiba panas dingin badan saya ini. Yalah, kata Rasul, dimakan ya, semoga cepat sembuh. Sebelum Nabi Muhammad meninggalkan dia, apa kata dia? Ya Muhammad, tolong Islamkan saya, tolong Islamkan saya. Ini kan jiwa dan hatinya Rasul. Kita yang ringan-ringan saja kita contoh. Apa yang ringan? Nabi setiap dipanggil oleh sahabat manapun, Nabi tak pernah menoleh wajah saja. Ya Rasulullah, tidak pernah seperti itu. Ya Nabiullah, begini nengok, tidak pernah. Langsung dia putarkan badannya itu. Ini bisa kita tiru. Kadang istri awak dipanggil dari rumah. Jangan kau noleh, acu pun dah. Apa masak tu? Tak ada orang tu. Masak tu tak nengok-nengok. Nabi putar badannya. Cuma sayang terkadang ini ajaran kita, ajaran Islam, sunnah Rasulullah. Satu kali Nabi tidak melakukan hal yang seperti itu, langsung turun satu surat menegur Nabi. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Satu surat, Pak. Nabi ada orang ngomong samping dia, Nabi cuek, tak memutarkan badannya. Nabi tahu ada orang ngomong samping. Cuma yang ini diamalkan oleh orang lain. Pidato Barack Obama, SBY dan para menterinya, nundukkan kepala, pejamkan mata. Itu apa maksudnya itu, Pak? Tundukkan kepala, pejamkan mata. Itu apa maksudnya? Menyimak atau pasang wibawa? Kan ada juga orang gitu, Pak. Kadang kita ngomong dengan dia, tidak mau dia tengok kita ngomong. Padahal itu sunnah Rasul. Ketika SBY berpidato, ternyata Barack Obama tidak seperti itu. Dia putar kursinya. Dia lihat SBY berpidato dari A sampai Z. Dari awal sampai akhir. Saya kagum saya. Islam yang punya ajaran, kok orang kafir yang mengamalkan. Tawaduk, rendah hati. Bisa menghargai siapa saja, tidak merasa benar sendiri.
Nah, Bapak yang saya muliakan, karena tinggi hati inilah sulit untuk merubah karakter orang saudara kita itu. Tinggi hati. Padahal dia tidak paham. Tapi kalau kita kasih tahu, dia aku yang kita sampaikan benar, tapi kenapa tidak mau merubah? Berbeda pendapat Pak Ustadz? Ya boleh. Tapi memaksakan pendapat kepada orang yang sudah punya pendapat, itu tidak bagus. Saya disuruh jadi imam subuh ini. Majulah saya. Di sini subuh orang pakai kunut. Saya jadi imam, saya tak pakai kunut. Boleh itu Pak Ustadz, berbeda, boleh. Tapi memaksakan paham saya itu ketika orang sudah biasa berkunut, itu yang tak boleh. Apalagi kurangnya fatwa Ahmad bin Hanbal. Dia fatwakan, fataraktuhu. Nabi tidak lagi berkunut, sudah dia tinggalkan kunut itu. Maka subuh tidak perlu lagi berkunut. Diundang beliau ke Irak. Di Irak itu jemaahnya adalah pengikut Imam Syafi'i. Maghrib buka pengajian sampai Isya, belum puas jemaah, lanjutkan setelah Isya, belum juga selesai. Besok subuh dilanjutkan. Ketika subuh disuruh beliau jadi imam. Saya silakan jadi imam. Nah, Bapak yang semuanya, ini jemaah ada mulai risih nih. Bakal tak berkunut kita di subuh ni. Kalau dia memang tak ada kunut, kan dia fatwakan tuh. Begitu i'tidal rakaat kedua, sami Allahu liman hamidah. Angkat tangan dia. Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait. Sampai selesai. Siap solat, baru selesai, baru mulai pengajian, jemaah boleh tanya. Boleh nanya, iya. Bukankah Syekh telah memfatwakan salat subuh tidak perlu lagi berkunut? Betul. Tapi kenapa saya jadi imam tadi pakai kunut? Santai saja dia jawab, ihtiraman lis-Syafi'i. Kalian tak tahu, saya sangat memuliakan Imam Syafi'i. Tahu tak, 25 tahun kata dia, setiap sujud akhir saya dalam solat, saya tak pernah lupa mendoakan beliau itu. Inilah ulama Bapak yang saya muliakan. Nah, Bapak yang saya muliakan, ini tawaduk, rendah hati. Kenapa sang suami lebih banyak sering marah kepada sang istri daripada sang istri marah pada suami? Iya, Bu. Ada, dari ibu sini depan. Bapak-bapak sana, Pak. Nah, Bapak, mahasiswa nelpon, Pak, ya, besok Bapak ada waktu tak? Untuk apa? Saya mau temui Bapak besok. Ngapain? Mau bimbingan, Pak. Oh ya, boleh. Jam berapa Bapak ada waktu, Pak? Jam 9. Baik, Pak. Sebelum jam 9 besok saya nemui Bapak. Tunggu jam 9 belum datang. 9.15 belum juga datang. Jam 9.30 belum juga datang. Jam 9.45 barulah datang mahasiswa tadi. Kalau bahasa kita terhoncong-honcong dari datang. Maaf Pak, ban motor saya tadi kempes. Saya mau ngasih tahu Bapak, pulsa saya habis pula. Kamu tuh ya, kamu kira Bapak nongkrong-nongkrong aja di sini. Banyak aktivitas Bapak yang lain. Bukan nunggu kamu saja tugas Bapak. Ya Pak, mohon maaf Pak. Kenapa saya marah Pak? Besok janjian pula dengan Pak Rektor. Janji jam 9, Pak Rektor datang jam 10.30. 1 jam setengah Pak Rektor terlambatnya. Apa kata dia? Maaf Pak Ustadz ya, awak tadi ada 20 kegiatan sekete. Oh ya Pak Rektor, tidak apa-apa, Pak Rektor, tidak apa-apa. Kenapa saya tidak marah Pak? Karena depan mahasiswa saya merasa lebih tinggi, depan rektor saya merasa lebih rendah. Marahnya bukan karena objek kesalahan, tapi karena ego yang ada pada diri saya.
Maka kata Rasulullah, la ta'dab, jangan marah, jangan marah. Maka orang bertakwa itu tawaddu wal kaziminal waiza, mampu mengendalikan emosi pada dirinya. Jadi marah saya bukan karena kesalahan, tapi marahnya karena saya sendiri. Nah, Bapak yang saya muliakan, yang kedua, kata Imam Al-Khusairi, takwa itu ialah qanaah. Apa itu qanaah, Pak Ustaz? Merasa cukup dengan nikmat yang Allah sudah berikan kepadanya. Merasa cukup, tidak merasa kurang. Kurban 2.600.000. Kenapa sampai hari ini belum juga banyak yang daftar kurban? Padahal setiap rumah kita ini, di rumah sekarang ada uang 2.600.000 itu ada di rumah. Saya yakin di rumah Bapak Ibu ada 2.600.000 sekarang ini. Kenapa belum juga berkurban, daftar sebagai anggota kurban? Merasa kurang. Nah, itu dia. Mau lebih, mau lebih, mau lebih, mau lebih. Padahal sudah ada 2.600.000 juga. Tak dapat qanaahnya. Mau lebih lagi, mau lebih lagi, mau lebih. Tunggu dulu, mana tahu tambah nanti. Atau tak ikut berkurban sama sekali karena merasa khawatir nanti kurang, ada keperluan nanti kurang. Padahal ada. Maka takwa itu kata Allah, hai sumakunta, praktekkan dimanapun engkau berada. Qanaah. Nabi memberikan isyarat, apa kata Rasulullah? Rak'ataini qoblal fajri khairum minad dunya wa kulluh. Ini hadis ini akan teringat oleh Bapak Ibu kalau Bapak Ibu lewat pasar pagi Arengka jam 4 pagi itu. Nabi menyebut 2 rakaat sebelum salat subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tapi betapa banyak ramainya orang di pasar-pasar sebelum subuh itu. Nabi kasih ini lampu hijau nih. Berapapun yang kita dapatkan sebelum subuh itu dan sewaktu subuh itu jauh dikalahkan oleh 2 rakaat sebelum subuh saja. Sudah Nabi kasih lampu hijaunya ini. Tapi karena tidak qanaah, terasa mau kurang, mau lebih terus. Belum subuh, mana Bapak tak nampak subuh kemarin? Itu Pak, yang subuh itu pergi menggalas dia itu. Menggalas itu bahasa kita ya. Bahasa Indonesia yang menggaleh. Mau lebih. Gaji PNS sudah dapat. Sertifikasi remunerasi dapat. Kenapa subuh-subuh belum lagi masuk subuh sudah terbang mencari lebih juga. Sehingga tak ada waktu untuk duduk di masjid, tak ada waktu untuk ibadah, tak ada waktu untuk bermasyarakat, tak ada waktu untuk keluarga, tak ada waktu untuk menuntut ilmu. Habis waktu hanya untuk mencari uang. Apa masalahnya? Qanaahnya tak dapat. Maka kalau sudah 50 umur kita ibu bapak, nasihat saya, manfaatkanlah sisa umur itu untuk melakukan sesuatu yang bernilaikan ibadah. Bukan yang bermanfaat, saya sebut yang bernilaikan ibadah. Karena sesuatu yang bermanfaat yang menurut kita itu salah, kata orang itu pasti ada manfaatnya. Ada jawabannya. Pak, kata istrinya, berhentilah merokok, Pak. Tak ada manfaat rokok itu, biaya besar. Apa jawab? Apa pula tak ada manfaatnya? Kalau tak merokok tuh tak berasa periuk di rumah itu. Ada jawabannya. Tapi sesuatu yang bernilaikan ibadah. 50 umur, kalau 63 jatah, 13 sisa. Kenapa? Sisa itu cenderung lebih sedikit daripada yang modal. Sudah 50, Pak. Sisa tinggal 13.
kurangilah melakukan aktivitas yang tidak merilaikan ibadah. Tuh jalan-jalan ke Pantai Cerocok tuh kurangi nanti. Apalagi ke Sungai Hijau, Sungai Gelombang, Pulau Cinta. Tidak sempurna ibadah kita. Luar ibu-ibu tuh satu bus seragam semua. Training merah, baju putih, jilbab merah, sepatu putih. Saya pikir ini atlet dari mana ini? Begitu dekat ke saya, rupanya nenek-nenek semua. Nanya dia, Pak, di mana toilet ibu-ibu? Oh, kalau ibu-ibu sebelah sana, Bu. Ini bapak-bapak sini. Saya pikir bakalan ramai ini salat zuhur di masjid ini. Rupanya pas salat zuhur tak ada lagi ibu-ibu itu, cuma numpang pipis saja, Pak. Ini levelnya bukan anak muda, Pak Buyang mereka. Maka Bapak, qanaah, kurang apa lagi yang Allah berikan kepada kita? Pasangan hidup punya, anak-anak punya, rumah punya. 2.600.000 ada di rumah, keluarkan langsung, daftar jadi peserta kurban. Jangan merasa mau lebih. Sudah cukup nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang ketiga, Bapak yang semuanya, apa itu kata Imam Al-Khusairi? Yaitu wara'. Apa itu wara', Ustaz? Orang bertakwa itu hidupnya penuh dengan kehati-hatian seperti orang melaksanakan ibadah haji umrah. Hati-hati. Ada ketemu uang 100 rial, pemiliknya tak ada. Pasti kita tak ambil. Kenapa? Karena itu bukan milik kita. Begitu hati-hatinya. Ada orang duduk samping kita, gemuk, susah berdiri, hitam pula kulitnya, tebal pula bibirnya, pesek pula hidungnya. Tidak berani kita nyebut, oh jelek kali orang. Tidak berani kita, hati-hati. Itu di Arab Saudi, waktu melaksanakan haji umrah. Orang rebutan, senggol kita, jatuh kita, mau marah, hati-hati. Begitu orang warok itu. Maka kalau bahasa kitanya warok itu, ukurlah bayang-bayang sepanjang badan. Nghabiskan makan 2 piring saja, sudah tidak sanggup, Pak. Kenapa tak ada waktu lagi untuk Allah? Kenapa tak ada waktu ibadah? Dunia mau diukur semua, laut mau diborong. Nghabiskan 2 piring saja tidak sanggup. Diajak pun makan di tempat yang mewah itu, dihidangkan macam-macam makanan, yang diambil cuma yang itu saja. Tahu, tempe, terong. Udang tidak dipegang-pegang, cincang kambing tidak dimakan, cincang daging tidak dimakan. Panggang ayam juga tidak disentuh. Dikasih pula minuman bermacam-macam jenis minuman, yang diambil cuma air putih saja. Minta pula dihangatkan sedikit. Kenapa tak minum tu? Oh tak bisa, bekas, naik nanti. Kenapa tak minum tu? Ni tensi naik. Tapi kenapa Bapak yang semuanya kan? Tak hati-hati dalam hidup. Pelajaran dari seorang mu'allaf, dia masuk Islam, tinggal di rumah Pak Kiai di pondok pesantren. Lalu hari 29 Sa'ban itu dia minta izin kepada Pak Kiai. Pak Kiai, izin Pak Kiai, saya mau pulang kampung. Silakan. Bagus nih, dekat Ramadan pulang kampung dulu. Besok 1 Ramadan, si mu'allaf ini, si Yusuf ini sudah sampai ke rumah Pak Kiai. Jam 9 pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk. Duduk di depan dia. Kata Pak Kiai, Sup, langsung ke dapur, Sup. Langsung makan. Makmu udah masak tuh. Bingung si Yusuf. Apa Pak Kiai ini lupa kalau hari ini sudah 1 Ramadan? Tapi karena Pak Kiai yang nyuruh, pergi belakang dia. Lambat-lambat Yusuf makan. Apa kata Pak Kiai? Langsung makan sup. Karena Pak Kiai nyuruh, makan dia. 1 piring, tambah lagi sup. Sudah Pak Kiai 1 piring aja. Jangan, tambah lagi. Tambah lagi 1 piring. Sudah 2 piring selesai. Tambah lagi sup. Maaf Pak Kiai, tidak sanggup lagi Pak Kiai. Apa kata Pak Kiai? Nah itu sup. Kamu menghabiskan 2 piring saja tidak sanggup.
Kenapa kamu sampai berkelahi dengan abang adikmu gara-gara merebutkan harta warisan? Coba ibu bapak yang semuliakan, berapa lama kita bisa tersenyum, bercandaria dengan adik abang kita, adik beradik. Dulu waktu kecil kita baring tidur bersama, satu piring makan berdua, rebutan masakan yang dimasak oleh mak kita. Sekarang harta warisan itu membuat kita tak pernah lagi bertegur sapa. Berapa lama kita hidup di dunia ini? 60 tahun, 70 tahun. Besok di alam kubur terbujur sendiri, tak ada lagi orang yang akan senyum dengan kita. Maka ibu bapak yang muliakan, tawaduklah, rendah hatilah, qanaahlah, cukuplah nikmat yang sudah kita nikmati ini. Waroklah, hati-hatilah, perjalanan kita masih jauh. Nabi sudah 1.500 tahun dalam alam kubur, sampai sekarang kiamat belum juga terjadi. Apalagi kita besok, berapa lama kita di alam kubur besok? Kapan kiamat? Ternyata kita orang yang mutus hubungan silaturahmi. Salat kita tinggalkan, Allah masih bersama kita. Puasa Ramadan tidak kita kerjakan, Allah masih bersama kita. Haji umrah tidak kita lakukan, kita orang yang mampu, Allah masih bersama kita. Zakat tidak kita keluarkan, Allah masih bersama kita. Salat kita kerjakan, puasa kita lakukan, zakat kita keluarkan, haji umrah kita lakukan, tapi kita memutus hubungan silaturahmi, Allah pergi meninggalkan kita. Wa man qata'ahu qata'tu. Siapa yang mutus silaturahmi kata Allah, Allah pun pergi meninggalkan dia. Yang keempat, Bapak yang semuliakan, apa itu? Yakin. Orang bertakwa itu bukan hanya sekadar ainul yakin, sudah nampak baru percaya. Tak semua dalam Islam ini bisa kita lihat. Bagaimana kita mau percaya azab kubur? Kita tidak pernah melihat bagaimana siksa kubur itu. Bukan hanya sekedar ilmu yakin, dah ketemu dalil baru kita amalkan. Jangan, Pak. Menyajikan dalil itu bukan tugas kita, tapi tugasnya para ulama. Ada godok, beli, makan. Jangan tanya pula siapa yang buat godok ini. Apa bahannya ini? Pakai tepung, pakai pisang, pakai gula, pakai kelapa. Satu godok ini berapa kelapanya ini? Tidak tugas kita, Pak. Oh, Bapak sini meninggal wirid Yasin, ada tidak dalilnya? Cari. Bukan tugas kita. Kita suruh bertanya saja. Fas'alu ala zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kalau tidak paham, kata Allah. Ayam tetangga bertelur di rumah kita, boleh tidak dimakan telur itu? Oleh ibu langsung cap masuk kuali, digoreng. Kenapa? Kan tempat kita bertelurnya. Kan dia yang salah, kan sudah tulis depan situ, ayam dilarang bertelur di sini. Bertelur juga dia. Nah, ibu apa yang sebenarnya kan tanyakan pada Pak Ustadz yang paham. Nah, ibu apa? Tugas kita ialah bukan hanya ainul yakin, bukan hanya ilmu yakin, tapi hakul yakin. Kalau Allah sudah perintah, masuk akal atau tak masuk akal, lakukan. Kalau Allah yang sudah perintah, sanggup tak sanggup, kerjakan. Kalau Allah sudah perintah, tahu atau tak tahu tujuannya, laksanakan. Tuh Nabi Nuh, dia tak tahu apa tujuan Allah nyuruh dia buat kapal itu. Tapi karena Allah yang perintah, dia lakukan. Tuh Nabi Musa, dia tak tahu apa tujuan Allah sudah pukulkan tongkatnya itu di lautan itu. Sekali, 2 kali, 3 kali, 7 kali, 10 kali, tak terjadi apa-apa. Akhirnya apa kata Nabi Musa? Ya Allah, kenapa tidak terjadi apa-apa ya Allah? Kata Allah, hai Musa, bacakan salawat atas Nabi Muhammad, lalu pukulkan tongkatmu itu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pukul tak, baru terbuka jalan. Tapi ini perintah Allah. Nabi Ibrahim tak pernah dia membayangkan akan diganti Ismail itu dengan kambing. Dalam linangan air mata, bismillah diucapkan, takbir dikumandangkan, mata dipejamkan, pisau digoreskan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Tidak ada pikiran lain kecuali bahwa Ismail sudah putus leher. Terdengar dia suara Ismail ada samping. Allahu Akbar walillahil hamd. Baru tengok buka mata, ternyata Ismail ada situ. Tak pernah Nabi Ibrahim membayangkan akan diganti dengan kambing. Tapi ini perintah Allah. Maka ibu bapak yang saya muliakan, inilah bagaimana takwa itu kita implementasikan dalam kehidupan. Bukan hanya taat ibadah kepada Allah, tapi juga menjadi muamalah dalam kehidupan. Itu karakternya. Satu, tawaddu, rendah hati, tidak merasa benar sendiri, mampu menghargai siapa saja. Yang kedua, qanaah, merasa cukup dengan nikmat yang Allah telah berikan kepada diri. Yang ketiga, warok, hati-hati dalam hidupnya seperti hati-hatinya orang dalam melaksanakan ibadah haji. Yang keempat, yakin, bukan hanya ilmu yakin, bukan hanya ainul yakin, tapi hakul yakin. Terakhir ibu bapak yang saya muliakan, tidak tanggung-tanggung. Apa untungnya kita menjadi orang bertakwa seperti itu? Apa untungnya? Tak tanggung-tanggung Pak. 11 janji Allah dalam Al-Quran untuk orang-orang yang bertakwa itu. Wa'dallahu haqqa, janji Allah itu pasti. Wa man asdaqu minallahi qila, carilah ungkapan siapa yang paling benar, janji siapa yang paling betul, kecuali hanya janji Allah. Oke, Bapak yang saya muliakan, sekilas saya sampaikan apa keuntungan menjadi orang bertakwa. Satu, akan Allah jadikan Al-Quran ini menjadi pedoman dalam hidupnya. Kalau dia berbuat, bagaimana pandangan Al-Quran? Tidak langsung berbuat. Yang kedua, Allah keluarkan dia dari keterhimpitan, Allah beri rezeki yang banyak. Yang ketiga, Allah mudahkan segala urusannya. Yang keempat, Allah akan hindarkan dia dari tipu daya musuh-musuh, muslihat musuh-musuhnya. Yang selanjutnya, Allah akan selalu bersama dia. Yang selanjutnya, Allah mencintai dia. Bukan hanya sekali, bukan hanya 2 kali, 3 kali Allah ucapkan cinta itu kepada orang bertakwa. Yang selanjutnya, Allah akan menjadikan dia wali di permukaan bumi. Yang selanjutnya, Allah akan muliakan dia. Yang selanjutnya lagi, Allah akan terima segala amal ibadah yang dia kerjakan. Yang selanjutnya lagi, Allah telah sediakan untuknya surga seluas langit dan bumi. Yang selanjutnya lagi, Bapak yang semuliakan, Allah akan selamatkan dia dunia dan akhirat. Inilah Bapak kajian kita pada subuh hari ini. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Dan pesan Pak Imam kita tadi, kalau ada yang bertanya, Pak Ustaz kasih kesempatan dulu. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan. Tapi kalau saya tak bisa jawab, saya jadikan PR untuk bulan depan. Silakan Bapak Ibu. Silakan Pak Haji, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Setelah Rasulullah itu berapa dari pekerjaan itu dan itu ada maksudnya. Terima kasih. Gimana Pak Haji? Perpecahan itu setelah Rasulullah. Ya. Kalau bisa terjadi juga seperti itu, dapat baik saja. Ya. Ya. Baik, terima kasih Pak Haji. Tahun itu sudah berubah. Politik di depan, agama di belakang. Jadi kepentingan politik lebih didahulukan daripada kepentingan agama. Tipu daya lebih didahulukan daripada menjaga hubungan silaturahim ataupun persaudaraan. Mencari masa pendukung lebih diprioritaskan daripada menjaga hubungan baik dengan sahabat Nabi ketika itu. Kemudian ketika terjadi kepentingan politik seperti itu, agama mulai di nomor 2. Itu masalah besar.
Dia paham tentang Al-Quran, dia hafal itu Al-Quran, dia tahajud sepanjang malam, dia puasa Senin Kamis, tapi pemahamannya itu mulai dianggapnya dialah yang paling benar. Itu yang terjadi diamalkan oleh Abdurrahman bin Muljam At-Tamimi. Dia tahu Ali menjadi khalifah ketika itu. Dia tahu Ali itu saudara Rasulullah. Dia tahu Ali itu menantu Rasulullah. Tapi karena dia memahami Al-Quran itu menurut suka hatinya saja, dia kafirkan Ali bin Abi Thalib. Man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Siapa yang tidak mau berhukum dengan hukum Allah, kata dia, maka orang itu kafir, halal darahnya. Itu dipahami oleh Khawarij Abdurrahman bin Muljam At-Tamimi. Maka dibacoklah Ali subuh itu. Beda lagi dengan penguasa yang lain. Muawiyah bin Abu Sufyan, ayahnya Abu Sufyan, maknya Hindun. Hindun itu adalah perempuan yang membelah dada Hamzah. Dia keluarkan jantung Hamzah, dia makan mentah-mentah. Itu maknya Muawiyah. Apa kepentingannya? Kekuasaan. Dia didukung oleh pendukung, diangkat-angkat namanya, wahai Muawiyah, engkaulah yang berhak menjadi khalifah. Engkau yang pantas menjadi presiden. Sementara Ali itu tengok tuh, tak bisa lagi berbuat, tidak menghukum orang yang membunuh Utsman bin Affan, tidak menangkap orang yang membunuh Utsman bin Affan. Engkaulah yang paling cocok menjadi khalifah. Mulailah apa yang diamanatkan oleh Ali bin Abi Thalib, Muawiyah tidak lagi menjalankan dengan baik. Akhirnya apa yang terjadi? Karena banyak desakan-desakan, diseranglah Ali bin Abi Thalib, terjadilah perang. Apa masalahnya? Kepentingan politik. Islam bukan anti politik. Islam bukan tidak mengajarkan politik, tapi agama lebih di depan daripada politik. Ali masih mendepankan agama. Kalah kelompok Muawiyah, tahkim Pak, diangkatnya Al-Quran, ditaruh di ujung tombak, diikat, dinaikkan. Oleh Ali bin Abi Thalib, sudah, jangan lagi diserang, jangan. Dia mau berdamai. Tapi lagi-lagi Pak, Al-Quran hanya sebagai simbol untuk menipu Ali bin Abi Thalib. Maka kata Abu Musa Al-Asy'ari, jangan Ali, dia itu penipu. Dari dulu Muawiyah itu licik orangnya. Untuk menghindari korban banyak sekali, maka Ali mau berdamai. Apa mau Muawiyah? Kata Muawiyah bin Abi Sufyan, rakyat sekarang sudah menuntut saya yang jadi khalifah. Itu permintaan rakyat. Kalau bahasa kita, tengok tuh hasil survei itu, saya minta tuh. Tinggi elektabilitas saya tuh kan gitu. Nah, Bapak yang semuliakan, kata Abu Musa Al-Asy'ari, jangan, itu tipuan saja. Tapi Ali lagi-lagi Bapak yang semuliakan, lebih memikirkan bahaya dan resiko terhadap masyarakat banyak. Ya kalau begitu, yalah kita buat pemilihan umum. Tak bisa pemilihan umum wahai Ali. Gimana mau milih? Kau masih khalifah. Jadi mundurkan diri dulu. Naiklah Abu Musa Al-Asy'ari. Saya mengumumkan bahwa saya sebagai juru bicara Ali bin Thalib, bahwa Ali bin Abi Thalib pada saat ini mundur sebagai khalifah. Naik siapa? Amr bin As. Apa kata dia? Saya sebagai juru bicara Muawiyah bin Abi Sufyan. Saudara-saudara sudah mendengar bahwa Ali bin Abi Thalib telah memundurkan diri dari jabatannya sebagai khalifah. Oleh sebab itu, pada saat ini saya katakan, saya umumkan bahwa Muawiyah bin Abi Sufyan saya angkat dan lantik menjadi khalifah. Itu mulai Pak. Apa kata kawan? Kan Ali dah saya bilang, kelompok Murji'ah. Yang semula ni sudah mulai lama juga ni kelompok si Abdurrahman bin Muljam ini.
Muncul pula kelompok pendukung namanya Syiah. Jawaban pendeknya, Pak Haji, politik lebih didahulukan daripada agama. Politik depan, agama ke belakang. Artinya apa? Agama dijadikan alat untuk kepentingan kekuasaan. Itu jawabannya, Pak Haji. Terima kasih Pak Ustaz. Mungkin ada lagi atau tidak? Silakan Bu. Bu aja. Silakan Bu. Ada Bu. Bu aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu. Menahan marah itu kadang-kadang sulit berada kita berusaha semakin itu berusaha untuk bisa menahan marah, tapi pada satu saat timbul juga marah kepada karena kita lihat kalau kita biarkan kita nasihati apa akhirnya kita marah. Yang anak yang ada besar di mana dia tidak terima. Jadi bagaimana caranya kalau anak kita besar dan bermacam-macam cara kita lakukan. Tapi kadang-kadang tidak bisa dilakukan. Yang pertama, yang kedua adalah saudara kita nasihati dengan hal yang baik. Akhirnya kita tak bisa sapa, kita telepon dari diangkat. Kemudian seperti yang Bapak sampaikan, harus kita datangi ke rumahnya dan kita tidak maaf itu yang terbaik. Tapi hal ini sangat berat bagi Bapak katakan tadi. Jadi ini yang kita bagaimana caranya supaya kemudian jangan merasa hebat, ada kesilapan dan salah kita sampaikan, maka kita akan terus sampai sekarang misalnya. Iya. Yang ketiga, maaf Pak, ini buat Pak Imam. Misalnya maaf ya Pak ya, sekarang itu kan banyak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh mahasiswa. Iya. Terjadi kecelakaan, kemudian ada anak lahir dalam kandungan orang tua dan anak, kemudian diambil menjadi anak angkat oleh seseorang. Kemudian apakah ini boleh atau tidak? Yang ketiga, yang keempat, misalnya ada juga anak-anak yang maaf, anak dua nikah itu apa istilahnya tinggal di rumah kita tahu betul apakah ini membawa musibah juga dengan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, Bapak yang semuakan, ini masalah marah-marah. Wal kaziminal ghaiza la ta'dab kata Rasul. Jangan marah, jangan marah. Marah itu tidak marah bukan berarti tidak memberikan teguran atau tidak memberikan hukuman atau tidak memberikan peringatan. Wal kaziminal ghaiza, marah yang tidak terkontrol. Satu salahnya 10 marah kita. Anak salah, suami dibawa-bawa juga. Itu masalahnya. Dia malas bersamur dengan ayah aku ni ikut. Nah, ini tak boleh. Bukan berarti tidak menegur, bukan berarti tidak memberikan peringatan, bukan pula berarti tidak memberikan sanksi. Dia marah, lisan ini yang dilarang. Segunung dosa yang kita buat, segunung pahala yang kita buat, bisa rusak gara-gara lisan kita yang setetes. Yang kedua, masalah hubungan silaturahmi. Semuanya akan berat kita lakukan, Bu. Tidak ada yang mudah untuk membina silaturahmi itu kalau kita masih melakukan dengan perasaan kita. Semua ibadah yang kita lakukan ini berat kalau masih menurut keinginan kita. Tapi kita lakukan membina silaturahmi itu, mendatangi dia, kita minta maaf karena menjalankan perintah Allah. Mau dia terima apa tidak, mau dia maaf apa tidak, itu terserah dia. Kita menjalankan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Jalan kita itu karena diperintah oleh Allah.
Nah, oleh sebab itu, kalau kita lihat orangnya, jangankan untuk memaafkan, apalagi minta maaf. Nengok wajahnya saja sudah sakit hati. Tapi karena ini perintah Allah, kita datangi. Yang ketiga, Bapak yang semuliakan, yaitu kecelakaan. Kita ambil. Nah, anaknya itu kita jadikan anak angkat. Maka dalam Islam ya Bapak yang semuliakan, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidani aw yunashirani aw yumajisani aw muslim. Kata Rasul, bayi itu tidak ada dosanya, fitrah. Ditinjau dari teori psikologis tabula rasa namanya. Kita yang membina, menciptakan anak nanti bagaimana dia? Tidak ada terbebani oleh dosa. Apalagi yang namanya dosa warisan, tidak ada. Yang dosa itu siapa? Orang tuanya. Nah, Bapak yang semuliakan, kalau anak itu suci, tidak terbebani oleh dosa apapun, maka dia di rumah kita itu bukan mendatangkan musibah, bukan mendatangkan petaka, tapi kita telah menyelamatkan seorang bayi yang suci yang disia-siakan, ditelantarkan oleh kedua orang tuanya. Maka Bapak yang semuliakan, kalau memang kita mampu dan ikhlas karena Allah Ta'ala, berarti kita telah menyelamatkan satu nyawa dari pengaruh perbuatan orang tuanya yang kurang tepat itu. Itu dia buatnya. 4 ya buatnya. Baik, Bapak yang semuliakan. Cukup. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan doa. Semoga pertemuan kita subuh ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Ya, kenapa? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا أنزل الرحمة ومغفرة وبركة وسلامة وشيئة وهداية على هذه الجماعة برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.